warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Eka Saputri dengan NIM C1A20117 dari kelas 3A Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan membuat video dengan judul Bagaimana Sistem Peredaran Darah Manusia dan juga Janin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak 2. Di sini ada sistem sirkulasi peredaran darah manusia. Yang pertama, di sini ada jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut, tumpul, dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma, di dalam rongga dada. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa, yang beratnya 220-260 gram untuk orang dewasa. Fungsinya yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya di sini ada struktur jantung. Yang pertama, bagian terluar jantung dibungkus oleh membran perikardium. Membran ini berupa kantong dengan lapisan ganda dan dapat membesar dan mengecil. Yang kedua yaitu dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Selanjutnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serabi dan 2 bilik. Serabi berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan fungsi bilik adalah untuk memompa darah ke keluar jantung. Jantung terdiri dari 3 katup atau valvula, yaitu valvula bicuspidalis, yaitu terletak antara serabi kiri dan bilik kiri. Valvula tricuspidalis terletak antara serabi kanan dan juga bilik kanan. Dan valvula semilunaris terletak di pangkal aorta dan arteri. Selanjutnya di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke luar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Arteri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama aorta. Aorta ini arteri yang ukurannya paling besar dan berpangkal bilik kiri. Yang kedua ada arteri pulmonalis, adalah arteri yang membawa darah kayak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian selanjutnya arteri koroner, adalah arteri yang berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Selanjutnya ada pembuluh vena, adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serabi jantung. Pembuluh vena dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, vena cava, adalah vena terbesar yang ujungnya di serabi kanan. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Vena cava dibagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan inferior. Kemudian vena pulmonalis, adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya ada vena porta hepatica, adalah vena yang berfungsi membawa darah dari berbagai organ pencernaan masuk ke hati. Selanjutnya di sini ada kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi kapiler yaitu yang pertama menjadi penghubung antara arteriola dan venula. Yang kedua, mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Yang ketiga, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu menyaring darah di dalam ginjal. Yang terakhir yaitu menyerap zat-zat makanan dari usus. Nah, lalu bagaimana cara kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh? Cara kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh yaitu sisi kanan dan kiri jantung saling bekerja sama satu sama lain. Pola ini dilakukan agar dapat menyebabkan darah mengalir terus-menerus ke jantung, paru-paru, dan juga seluruh tubuh.
Kemudian di bagian sisi kanan jantung, darah memasuki jantung melalui dua pena besar, yaitu pena cava inferior dan superior, mengosongkan darah yang minim oksigen dari tubuh ke atrium kanan jantung. Setelah itu, atrium berkontraksi dan darah mengalir dari atrium kanan ke vertikal kanan melalui katup trikupsida yang terbuka. Selanjutnya, saat vertikal penuh, katup trikupsid menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium saat vertikal berkontraksi. Selain itu, darah yang meninggalkan jantung melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis dan ke paru-paru agar dapat diisi oleh oksigen lalu dikembalikan ke atrium kiri melalui pena pulmonalis. Intinya, sisi kanan jantung menerima darah yang kurang oksigen dari pembuluh darah, memompanya ke paru-paru. Hal ini berhubungan dengan pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Selanjutnya ada sisi kiri jantung. Pena pulmonalis mengosongkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Saat atrium berkontraksi, darah mengalir dari atrium kiri ke vertikal kiri melalui katup mitral yang terbuka. Saat vertikal penuh, katup mitral menutup. Hal ini dapat mencegah darah mengalir ke mundur ke atrium saat kontraksi pada vertikal terjadi. Setelah itu, darah meninggalkan jantung melalui katup aorta, masuk ke aorta dan masuk ke seluruh tubuh. Kesimpulannya, sisi kiri jantung menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya menjadi arteri hingga masuk ke seluruh tubuh. Selanjutnya, di sini ada jantung janin. Proses sirkulasi darah janin dimulai dari peredaran darah kaya akan O2 dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui pena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 mili per menit. Kemudian melalui pena umbilicalis menuju liver melalui ductus venosus, kemudian darah mengalir ke dalam pena cava inferior bercampur darah yang kembali ke bagian bawah tubuh. Dari pena cava inferior tersebut lalu masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama dengan darah yang berasal dari pena cava superior darah yang berasal dari vertikal kanan masuk ke paru-paru, tetapi paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arterius botali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, akan tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada aorta yang kaya akan CO2 kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian arteri umbilicus untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Kemudian sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui ductus venosus, arteri menuju pena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.